Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar kalian semua? Kak Christine, belum semangat dorang. Betul, belum semangat. Kak Christine tahu supaya tambah semangat teman-teman yang di rumah. Yuk kita ajak semuanya bangkit berdiri. Siap-siap ya. Laskar Kristus, siap. Gitu dong. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ikut gerakannya kita berdua ya. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, bertambah-tambah cintanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yes. Oke, yang masih semangat, yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Yeah. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Yeah. Oke, adik-adik semuanya yang di rumah, silakan duduk semuanya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada yang bermain ya, tidak ada yang main HP, tapi harus sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan sikap menyembah, nyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat
namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh-sungguh nyanyikan ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya, katakan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semuanya sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka dan duka, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami damai sejahtera sehingga kami tetap bersuka cita. Tuhan Yesus berkati pujian, penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kami Tuhan, memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami janji tidak akan ganggu teman, kami janji tidak akan ribut, tidak akan bermain. Kami akan duduk diam, dengar cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat dengarkan cerita firman Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua adik-adik yang ada di rumah? Mem Novi percaya, aduh ulang mem lagi. So ini pakai mem kak, ulang. Langsung. Shalom. Apa kabarnya semua adik-adik yang ada di rumah? Kak Novi percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Iya, sekalipun kita masih ibadah lewat online, lewat YouTube, kakak percaya semua anak-anak, semua adik-adik yang ada di rumah, semuanya tetap bersukacita dan bersemangat. Iya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, Kak Novi mau semua adik-adik yang ada di rumah siapkan hati, kita akan berdoa, kita mau bicara dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bermain ya. Sekalipun kakak tidak lihat, tapi ada Tuhan Yesus yang melihat akan setiap hati kita yang sungguh-sungguh untuk beribadah. Lipat tangannya, duduk manis, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Jika hari ini kembali kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Tuhan,
Dan kami percaya semua pujian penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu Bapa di surga. Engkau menilik setiap anak-anak-Mu Bapa yang beribadah saat ini, siapapun tanpa terkecuali. Tuhan, secara khusus untuk Battle Kids Tuhan yang ada di gereja GBI Wotwar, Tuhan semuanya, Tuhan Engkau berkati, urapi. Kami percaya urapan baru, hikmat, bahkan Tuhan sukacita yang baru memberkati setiap kami akan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Iya, oke. Saat ini Kak Novi akan cerita masih tentang temanya tentang lemah lembut. Iya, judul cerita Kak Novi saat ini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Iya, apa itu lemah lembut? Lemah lembut ialah orang yang memiliki hati yang baik, dia periang, dia murah hati, dia tidak suka berkata-kata yang kasar, dia tidak pendendam. Iya, dia adalah orang yang baik. Iya, adik-adik, apa kata berbahagia saat digabungkan? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, artinya anak-anak, siapapun juga yang memiliki kelemah lembutan, dia pasti akan berbahagia karena Tuhan Yesus memberkati hidupnya, melindungi hidupnya dari bentuk apapun karena dia memiliki hati yang luar biasa. Ya, oke. Saat ini kakak akan cerita ya, ada seorang anak. Kakak bawa contohnya di sini ya. Ada seorang anak, dia memiliki hati yang lemah lembut. Lihat mukanya ya, mukanya selalu ceria, selalu tersenyum. Dia tidak pernah memperkatakan hal-hal yang buruk. Dia tidak suka mengata-ngatai akan temannya. Jadi pada saat dia berkata yang baik, pada saat dia suka memuji temannya, dia suka memuji orang tuanya, dia selalu mengeluarkan kata-kata yang manis. Lihat contohnya ya, pada saat dia memuji orang, memuji temannya, atau memuji akan mama papanya, ya, yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang manis. Perkataan yang manis, contohnya seperti ya permen ini. Permen ini pasti semua anak-anak bahkan orang tua suka makan permen karena dia sangat baik dan dia manis kalau dimakan. Ya, jadi kalau kita memperkatakan hal yang baik, hal yang manis, contohnya seperti gula-gula ini akan keluar hal yang baik dari dalam hati kita. Ya, adik-adik, kalau kita suka memperkatakan hal yang baik, berbicara baik, sopan kepada orang lain, maka dia memiliki hati yang lemah lembut. Tetapi berbeda dengan anak-anak yang suka berbicara kasar, yang suka mengata-ngatai akan orang lain. Contohnya ya, kakak juga ada bawa di sini ya, mukanya seperti ini. Lihat, wah, mukanya merah. Selalu dia emosi, dia geram kalau melihat akan orang lain yang mungkin dia cantik, dia berhasil, mukanya merah, marah-marah. Wah, dia tidak seperti saya. Atau ada teman yang minta tolong, dia langsung emosi, dia marah. Apa yang keluar dari mulutnya? Iya, kita lihat perkataan yang tidak baik. Contohnya seperti ini ya. Nah, keluar dari mulutnya perkataan yang tidak baik seperti ini, sampah. Perkataan kotor, perkataan yang tidak baik, dia seperti sampah. Sampah itu dia kotor, dia tidak baik dan akan selalu dibuang dan tidak akan diingat orang. Ya, jadi Kak Novi mau ingatkan setiap anak-anak, bahkan siapapun
yang menyaksikan akan ibadah ini, milikilah kelemah lembutan. Kita harus memiliki perkataan yang baik, yang membangun, perkataan yang selalu sopan dalam hidup kita. Ya, contoh lagi ya, Kak Novi kasih lihat orang yang memiliki kelembutan hati. Bagaimana bentuk hatinya ya? Kalau dia suka berkata-kata yang manis, dia sopan, tidak suka membantah kepada orang lain, kepada mama papa, kepada teman-temannya. Pada saat dia diminta tolong, contoh ya, mama minta tolong kepadanya, Moren, tolong dong mama ambilkan HP-nya mama. Iya, pada saat diminta tolong oleh orang tua kita, pasti akan dia langsung oke, ma. Dia akan selalu membantu menolong orang lain atau mamanya. Lihat, hatinya selalu bersukacita, selalu bersemangat, selalu ceria, bahkan hatinya selalu memuji Tuhan. Ya, jadi hati yang baik, orang yang memiliki kelemah lembutan, ya bentuk hatinya seperti ini. Selalu ada sukacita, selalu bersemangat, selalu memiliki hati yang luar biasa. Tetapi berbeda dengan anak-anak yang pemarah, yang suka emosi, yang suka ngambek, yang kalau mama atau papa minta tolong atau temannya, dia marah, dia suka membantah. Lihat apa yang terjadi, bentuk hatinya seperti apa? Iya, kita akan lihat ya. Kalau anak-anak yang suka marah-marah, suka memperkatakan hal yang tidak baik, hatinya akan seperti ini. Wah, lihat hatinya seperti orang yang sakit ya. Lihat, ada di perban, dia punya hati. Wah, terus dia punya muka. Wah, sedih sekali. Karena hatinya ini dia tidak baik, selalu mulutnya memperkatakan hal-hal yang kotor, yang buruk, suka mengata-ngatai orang atau suka membuli orang. Lihat, jadi dari kehidupan kita, Kak Novi mau ingatkan, milikilah kelemah lembutan, karena Tuhan Yesus menginginkan kepada setiap anak-anaknya, baik itu orang tua bahkan siapapun, diingatkan kita harus memiliki kelemah lembutan. Karena Tuhan Yesus memiliki kelemah lembutan, Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menebus kita. Sekalipun kita begitu besar dosa dan kesalahan kita, Dia melakukan hal yang luar biasa, melakukan hal yang baik. Dia menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Dan Tuhan mau kita memiliki hati yang lemah lembut. Allah mau agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Contoh ya, Yusuf, pada saat dia dilakukan oleh kakak-kakaknya hal yang tidak baik, pada saat kakak-kakaknya membuang dia ke dalam sumur, menjual dia kepada orang Mesir, dan dia dimasukkan di dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Karena Yusuf, dia memiliki hati yang baik, dia memiliki kelemah lembutan, Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan menolong dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Selain raja, dia juga adalah orang yang luar biasa. Dia didengar, bahkan pada saat kakak-kakaknya di negerinya, mereka mengalami kelaparan, mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, dan mereka tidak sangka mereka akan berjumpa dengan adik mereka. Yusuf mengenal kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya tidak mengenal dia. Sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan apa yang terjadi? Yusuf, dia tidak pernah memiliki dendam, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah kecewa kepada kakak-kakaknya. Dia melakukan hal yang baik, dia menolong, bahkan memanggil kakak-kakaknya, saudara-saudaranya untuk mengambil orang tua mereka di tempat di mana mereka berada di Kanaan.
adik-adik, kakak mau ingatkan ya, bahwa kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kelemah lembutan. Kenapa kita harus memiliki kelemah lembutan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, ya mungkin adik-adik akan berkata, Kak Novi, bagaimana untuk kita memiliki akan hati yang lemah lembut? Seringkali kita masih suka marah, kita suka masih emosi, suka masih melawan, membantah sama orang tua. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak mampu sendiri, tapi kita bisa. Pada saat kita berdoa, kita minta kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, kita minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, mampukan saya untuk setiap hari saya memiliki kelembutan hati, agar perkataan saya, hidup saya selalu diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Iya, lewat pembelajaran kita, lewat cerita firman Tuhan pada saat ini, satu nats hafalan kita. Lewat cerita kita pada saat ini, kita buka sama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-5. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-5, nats hafalan kita ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Arti berbahagia, dan kita akan memiliki bumi, hidup kita akan diberkati, dipelihara, dan selalu dijaga oleh Tuhan. Apabila kita memiliki hati yang lemah lembut, maka kehidupan kita akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Kakak percaya semua anak-anak, baik Battle Kids, bahkan siapapun yang menyaksikan akan acara ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri akan ibadah kita pada saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mampukan kami, sekalipun kami masih anak-anak, mampukan kami untuk memiliki kelembutan hati, karena itu adalah perintah yang Engkau mau dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, ajar kami setiap hari, setiap saat untuk selalu berharap, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, untuk mengandalkan Engkau, untuk kami hidup, menjaga hati kami, menjaga mulut kami, perkataan kami, untuk semuanya baik dan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan akan cerita firman ini, yang sudah beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati akan pendidikan mereka, berkati setiap Tuhan apapun yang mereka buat lakukan, kerjakan, baik itu di rumah maupun Tuhan dimanapun, Engkau jaga, lindungi, tutup bungkus. Bahkan berkati setiap orang tua mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, bahkan berkati setiap kami, kakak-kakak, guru sekolah minggu yang sudah melayani. Berkati, jadikan kami Tuhan sebagai guru-guru yang tetap Tuhan satu di dalam Engkau, memiliki kebersamaan untuk tetap memajukan akan pelayanan ini, sekalipun hanya lewat Tuhan online akan ibadah kami, tapi kami percaya semuanya Tuhan Engkau Allah menolong, memberkati, bahkan Engkau menyempurnakan. Berkati juga gereja kami, gereja GBI Wotwar, berkati dari gembala, semua full time, bahkan semua pengerja yang ada, bahkan semua jemaat yang ada, diberkati, dijaga, dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, salam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.